bahkan di genre hip hopnya itu ada tuh yang the idea of kurang hip hop atau terlalu hip hop. So that's a bit a bit fucked up. Jadi gue kayak keluar dari genre yang terlalu mengotakkan gue, masuk ke dalam genre yang juga mengotakkan gue. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di Manners Club. Dan sekarang di depan gue ada Mattermost. Hai Mattermost. Yes sir. Yes sir. Mr. Doci sir. Kita way back. Kita rewind dulu. Gitu. Tahun berapa tuh ya? 2001. 2006, 2007. Jacobs in the Trunk. Iya. Jacobs in the Trunk 2009. 2009. Ya. Tapi gue pertama kali kayak, oh my god, I'm in the same tour bus with Doci fucking Sadega. Itu pas kita tour Sumatera gitu. Sumatera ya, cruise ya, tour. bareng cruise ya. Jacobs in the Trunk. Lo inget gak sih itu bisa nggak bisa gigi satu? Iya, gue inget. Dan ini timeline yang terpisah sampai akhirnya gue discover Mattermost. Dan gue dapet SoundCloud lo. Dan namanya Fadil Megi. Dan gue baru sadar itu orang yang sama. Parah sih. Itu pas yang di tour Sumatera itu gue juga low-key sebenarnya dengerin lagu tuh udah yang kayak hip-hop gitu dong. Tapi kayak pada saat itu gue dikelilingi oleh people with distortions. Yes. Ya kan? Tapi funny enough abis itu lu digantiin sama Nayaka kan? Yeah, that's weird, Kayak gue juga pas ketemu sama Nayaka pertama kali itu di acara konser The Devil Wears Prada. Terus kita ngomongin hip-hop. Nyambung langsung kayak we click now. Kayak waktu ngobrol langsung pas ketemu kita ngomongin Chance the Rapper, kita ngomongin Kendrick gitu. Tapi acara metal. Terus kayak awalnya gue yang kayak siapa sih ini anak gantiin gue emang bisa gitu ya. Tapi lama-lama yang kayak I think he did a good job. Tapi lo berarti itu perjalanan rediscover yourself tuh gimana tuh? Sampai akhirnya you decided to nge-rap. Ya bahkan lo punya moniker beda gitu. Iya. Ya sahabat gue sih Reza yang kayak Dil kayaknya nama yang cocok buat lo tuh namanya Mattermost deh. Tapi Mattermost pakai T gitu karena Mattermost. Iya. Nah, tapi gue suka sama Mos Def. So gas langsung Mattermost gitu. Tapi awalnya Matter dulu. Well the discovery is dari dulu gue belajar bahasa Inggris dari hip hop kan. Maksudnya gue dengerin Black Album, Eminem. Terus nggak tahu kenapa gue suka aja sama the idea of lyricism gitu. Gue suka banget sama lirik Dutch. Dan waktu gue metal, gue sering cerita ini sih, tapi gue udah mulai discover musik-musik lain selain metal pada saat kuliah gitu. Waktu gue kuliah, gue cuma bisa dengerin metal, terus kayak apa sih Taylor Swift? Gue nggak ngerti, gue sama kalian semua nggak ngerti musik yang bener tuh gini gitu kan. Kayak Dumbo ya orang bego aja sih jujur. So akhirnya gue kayak kayak akhirnya I rediscover music through an understanding of kayak musik tuh stress release dalam bentuk apapun, gak cuma teriak-teriak, karena di kepala gue at the time teriak-teriak is the way buat stress release. Akhirnya gue ngeskripsiin diri gue sendiri, komponen kebermaknaan hidup pada vokalis metal. Itu skripsi gue waktu gue kuliah. And then pas sudah kelar ternyata yang kayak Billie Eilish pun yang nyanyi pelan gitu juga tetap bisa expressing stress di situ, expressing emotion di situ. So ya udah mulai yang kayak aduh I really like hip hop music lagi. Abang gue ngasih denger Kendrick, gue dengerin Kanye banget dulu. They changed my life and perspective gitu. Dan any kind of music sih honestly, kayak mulai discover Bob Marley, Pink Floyd, all that gitu. Sampai akhirnya gue yang kayak dari dulu sangat genre sentris gitu, sampai sekarang gue nggak percaya sama genre. I think the idea of genre, I think genre is dead bro. Like kayak the way Friedrich Nietzsche bilang God is dead, kayak genre is dead. Itu kan terminologi yang dipakai sama jurnalis sebenarnya kan, untuk supaya membedakan musik ini ada di kelompok mana. Kayak buat tapi bener banget yang kayak some people takut sama hal yang mereka nggak tahu kan. Mereka takut sama the unknown. Jadi kayak caranya adalah untuk mengkategorikan sesuatu. And I can understand that. Cuman I don't think nowadays we need that. Karena kayak semua orang udah the internet udah kayak udah bikin ini jadi melting pot of music gitu. Music is music gitu. And I think the future arrangement will die. Ya. Menurut gue aransemen
bakal mati sih. Karena semuanya udah makin nggak ada ininya lagi ya, koridornya lagi ya. Lu bisa tiba-tiba dari funk terus lu ke reggae, terus bisa ke rap, langsung pindah switch dalam satu musik gitu ya. Yes, dan dalam satu lagu pun arrangement udah nggak ada yang kayak, buat gue lama-lama udah nggak ada yang verse chorus udah bisa. It died bro. Kayak Kendrick yang Luther itu yang paling bagian yang catchy-nya tuh yang fa itu cuma sekali. Atau yang paling baru Bad Bunny, lagunya Bad Bunny yang paling baru yang na itu cuman sekali gitu. Atau abis dari situ instead of masuk ke chorus lagi ada skit, you know, kayak gue rasa itu kayak iya, lu cuman butuh a small part of the catchy song, and I think that's a bit thank you buat TikTok sih, I guess. Thank you because itu of buat TikTok. orang yang spend attentionnya kecil, jadi udah kena juga. Kena di situ aja gitu. Oh ya udah, I know that song because of that part, that's it gitu. NoFX bikin satu lagu di Decline itu tahun early 90s, 18 menit nggak ada repetisi. What? Dan dia itu juga refer ke satu track Subhumans yang juga kalau nggak salah gue lupa ya 18 menit atau 19 menit, tapi dia itu beberapa menit lebih panjang daripada si Subhumans yang sama kayak gitu. Semuanya itu catchy part terus-terusan, nggak ada pengulangan. BPM-nya sama. Damn, bro. Dan dibawain live waktu itu di aransemennya live from the Red Rocks kalau nggak salah. Itu ada orkestranya segala macam. Wah, that's beautiful. Untuk itu punk loh. Yeah. So idenya nggak baru. Iya. It's not a new thing. It's just for those yang berani aja kali ya. Yoi. Tapi nanti yang repot siapa? AMI Awards. Aduh, kategori piye iki? Aku taruh mana iki yo? Metal ada metal. Kategori musik berdistorsi. Aduh, enggak juga. Iya benar sih, yang bingung awards sih. That's true. Yeah. I like your shirt, Kids. Yes. 1995 itu Chloe Sevigny-nya pertama kali debut, dan dia ini kayak trivianya ya, 2 hari sebelum syuting dia gantiin the role leading role-nya itu baru decide 2 hari sebelum syuting, tiba-tiba dia. Dan itu debutnya si Chloe Sevigny. Dan ada Rosario Dawson di sini masih, kalau nggak salah masih 15 tahun, Chloe Sevigny 19 tahun. Wow, crazy. Shout out Ginseng Strip bro. Bagus. I think Ginseng Strip he's very smart, that guy. But yeah, you like that movie, huh? Gue pertama kali tahu gara-gara si Mac Miller. Yang bikin Mixtape Kids. So gue nonton waktu zaman kuliah, and I was like crazy ya. Good movie bro. Good movie. Nah. Shout out Mac Miller, rest in peace. Rest in peace bro. Dia baru aja rilis juga kan ya? Posthumous albumnya Balloons. Iya. Gue baru dengerin satu lagu sih, cuman you know, kayak gue yakin banget orang kayak dia punya kayak ribuan lagu yang kayak gak rilis gitu. Iya. And gue menurut lu posthumous album, if you know Doechii is passed away gitu, demo lo mau lo wariskan, mau lo kasih denger ke orang kan? Mau sih. Tapi gue malah lebih ininya pas si John Byron produce itu tuh sebelumnya apa? John Brion. Good News. NWS. Iya. NWS nggak sih? Iya. Itu lo denger liriknya, terus lo tuh ngerasain the sadness, the loneliness part of Mac Miller tuh di situ tuh, terus kayak damn, kayak dia tuh sebenarnya udah ninggalin apa kayak Easter egg gitu loh. Cuman orang tuh nggak ada yang notice. Iya. Sedih ya. Iya. I don't know bro, kayak recently gue kepikiran tentang the idea of pain in musicians. Kayak banyak banget musisi yang kayak drive itu dari pain and anguish gitu kayak and I feel that bro, honestly. Kayak apa ya, gue sering bikin lagu yang kayak orang kayaknya sampai gue mati nggak akan denger deh gitu. Kayak gue bikin sendiri, gue nulis buat berobat gitu. Cause I have that pain that in me yang I need to let go gitu. Dan gue rasa kayak you know
you know, maybe I don't know him, tapi Mac Miller juga kayak punya drive buat kayak bikin lagu untuk kayak ngelepasin emosinya dia gitu. Terapinya juga. Yes. Ya in the end kayak you can save a million people, but a million people maybe they cannot change you, they cannot help you. Yeah, that's true. Dia terus Chester. Yeah, Damn. It gets deep real quick in this podcast, huh? So anyway, bicara tentang karya pertama lo di hip hop dulu. Kalau lo bisa rewind ke era itu, ini pertama kali rilisan lo berarti pertama masih di SoundCloud kan? SoundCloud. Judulnya Drowning, udah gue hapus tuh lagu. Kenapa? Gak tahu, kayak ini penuh aja SoundCloud gue masih gratis gitu. Terus gue kayak gue pengen ngupload ya udah gue hapus aja. Terus kalau misalnya ada yang DM gue yang kayak bang lagu yang itu kemana bang, itu gue kasih, gue minta email, gue kirimin aja langsung ke dia. Cause it's not kayak gue bukan tipe orang yang kayak dengerin lagu gue yang lama terus pas gue dengerin kayak bro, terus lagu keren. I'm not that type at all bro. Even lagu gue yang recent gitu yang kayak baru gue rilis 2 tahun yang lalu pun kalau gue dengerin kayak agak susah gitu gue dodge. Gue nggak tahu itu kenapa. Gue kayaknya itu tendensi gue aja. Cuman first time gue rilis SoundCloud itu setelah gue nyetok juga dodge, kayak pas gue bisa bikin lagu gue nyetok terus gue kasih denger ke teman-teman gue di kampus, kayak ada yang bilang kayak nah ini jelek gitu. Oh ya udah nggak gue rilis gitu. Ada ini bagus nih tapi guanya nggak ngerasa oke. Sampai akhirnya gue nemu si Drowning ini, ya udah gue rilis, and then I got discovered by this guy namanya Diaz. Pak Diaz. Lo kenal kan? Kenal, dia senior gue di kampus. Oh that's why lo kenal. Oke. So yaudah abis itu kita gue diajak masuk ke this collective nama UBC. Ya udah, dan ya udah jadilah itu, terjadilah kayak apa jalan aja udah habis itu si Meter maksudnya. Jadi Drowning tuh actually bukan yang pertama ya, tapi yang pertama lu rilis. Yes. Waktu Under the Name of Matter doang, belum ada Mose. Oke. Habis itu gue ngajak ketemu this OG namanya Dois the Noise, dia salah satu OG hip hop. Gue kayak ngajak dia ketemu buat ngobrol kayak apa sih yang kayak gue anak baru nih di sini nih, gue ngulang dari nol gitu loh. Maksudnya Jacob Sindatrang dulu punya certain level of audiences, tapi terus pas gue kayak ke hip hop kayak nol. Kayak Pertamina gitu dari nol banget bro asli. Gimana caranya sih? Udah gue ngajak dia ketemu. Habis itu dia kayak coba kamu nge-rap pakai bahasa ibu kamu. Because apparently udah dipantau nih si Meter nih sama anak-anak Bandung, Ucok, Homicide gitu-gitu yang kayak dan mereka yang kayak aduh gue penasaran banget nih kalau si Meter nih nge-rap pakai bahasa Indonesia gitu. So ya udah itu kan whole different ball game bro. Lo ngerti kan kayak nulis bahasa Indonesia juga ya, susah banget gitu. Gimana cara biar nggak corny all that. Ya udah gue nyoba buat nulis. Gue ingat banget gue bikin lagu 30 September judulnya tentang PKI. Pemberontakan. Lu lebih ke pemberontakannya apa kemananya nih? Gue habis nonton Act of Killing, gue nggak tahu apa enggak di YouTube nih gini-ginian kalau mau lokat katanya lah. Cuman gue nonton Act of Killing dan itu pertama kalinya gue nangis nonton ngeliatin credits Dodge karena creditsnya anonymous semua. Kayak anjing nih orang pada bikin film yang nominasi Oscar tapi lu orang nggak tahu itu lo yang bikin, lu kontribusi di situ, which is fucked up honestly. Terus ya udah gue bikin 30 September, lagu 7 menit, beat switch all that yang kayak serius banget ngerjainnya kayak, and then I got discovered basically by the underground guys. Habis itu gue yang kayak okay let's gue lupa gimana tapi akhirnya I got discovered by Dipa, and then Ponyorton happen, and then I got independent. Abis itu Ponyorton lagi sekarang, and then something like that Which part do you want to know? Cause I have a long. Apa ya? All the highlights. I think one of the highlights tuh about tadi what? Kita bicara itu dulu UBC berarti lo barengan sama Tuan 13 awal-awal juga kan, ramen juga. Yes. Gue pertama gue dikasih tau ada Tuan 13 nge-rap di beat Ratatat bro. Gue kayak oh my god this guy know his shit.
Habis itu ada Ramen Girl di situ, ada Gibran di situ. Sebelumnya ada Sonjah juga di situ. Sonjah di situ juga ya. Iya, tapi Sonjah cabut. Habis itu ya udah kita berempat tuh. For a short moment, there was a golden era of UBC. I feel like. Habis itu UBC, gue cabut dari UBC bareng sama Juni. Habis itu habis itu Ponyorton, gue. I think Ponyorton was one of the highlights karena kayak finally ada orang yang actually percaya sama gue at the time. Karena kayak ini orang kayak gimana ngurusin ini orang ini susah nih, orang ribet, banyak maunya gitu. Tapi bisa ya, they can handle you. I hope so, karena karena kayak jodoh nggak kemana gitu udah. Habis gue Ponyorton, gue independen juga 3 tahun, independen lagi. Habis itu gue balik lagi bareng sama this new management yang megang Robin. Kalau nggak ada Robin, gue kayak nggak tahu sih gue bakal lanjut nge-rap apa enggak. Cause this apparently ada di bule terus yang kayak gue suka, gue percaya sama lo bisa kayaknya Bray gitu-gitu. Dan Dipa juga sih. Jadi jatuhnya kayak kalau nggak ada mereka gue kayak I don't know. Tapi apa yang bikin lo nge-rap? Bro, I've been doing this for like 10 years and kayak you know kayak there's no, it's really hard being a musician, bro. Yeah. Especially di Indo gitu. Dan gue sempat nyoba buat masuk ke this company yang emang kerjaannya mencoba untuk merapikan sistem royalty di Indonesia, karena gue jealous sama maksudnya company itu jealous sama sistem royalty di bahkan tetangga kita gitu loh di Malaysia. Kayak lagu lo di play di radio aja lo bisa dapet duit gitu. Di sini enggak gitu. So ya gue nyoba buat fix that. Jadi kayak nyoba buat jadi anak belakang layar karena oh iya, lo pernah pitch ini ke gue juga Netra, kan. Ya. But apparently it doesn't work karena nggak kayak you know David and Goliath gitu situasi. Kayak ini terlalu rumit ini. Dan ini harus sesuatu yang kolektif yang benar-benar lo bisa merubah kalau you can hold the masses, you know. Yes, sampai dan yang contribute tuh sampai presidennya. Gak cuma presiden Indonesia tapi presiden Spotify, ngerti gak lo? Kayak menurut gue sih kayak the only way untuk ini bisa kayak rapih gitu. Ya sampai itu yang terjadi, cuman I don't think that's gonna happen. I don't know, I'm pessimistic about this unfortunately. Tapi kalau misalnya ya di sini kan yang bisa works paling si karyanya ini sebagai kendaraan lo. Tapi revenue stream lo sebenarnya dari non recorded income. Misalnya merchandise atau ya off air segala macem. Gimana lo build lo sebagai brand. Tapi capek ya. Maksudnya kita kan musisi ya produknya musik harusnya kan enaknya kan gitu. Dan kalau bisa ya musik yang kita bikin ya udah dia kerja buat kita aja gitu loh. Kan gue udah bikin nih kan bikin lagu udah jadi satu wujud gitu. Go work, you know. Yes. Tapi nggak bisa kayak gitu ya di sini. Unfortunately. Ya kecuali yang kayak you make a incredible great amount of hit songs. Gue rasa apalagi kalau di kasusnya Metromos ya, kalau gue berhasil buat out of body experience gitu ya, terus gue ngeliat Metromos nih apa problemnya. Metromos tuh problemnya kayak gue rilis lagu whatever in the style of what I want, which is kayak nggak ada guideline. Iya, kayak maksudnya orang-orang kalau misalnya gue mau manggung, oke, manggil Metromos manggung, dia bakal bawain apa? Ngerti kalau kayak kalau misalnya gue di acara punk, gue bawain lagu apa, Bray? Atau enggak kalau gue di acara hip hop, gue bawain lagu yang kayak apa? Sedangkan hip hopnya ada yang hip hop kayak apa, ada yang hip hop kayak apa gitu. Makanya tadi lo bilang genre itu udah non-existent ya. Iya. Lo bisa adapt kemanapun jadinya. Nah, tapi di satu sisi yang ngundang gue juga bingung nih orang bakal bawa crowd yang kayak apaan. You know, kayak karena nih ya, lu tiba-tiba ngerilis lagu yang kayak begini, lu tiba-tiba ngerilis lagu yang kayak gitu, nggak ada yang kayak satu gitu loh, Dodge. Yang kayak oke, gue rilis yang consistently this gitu. Nggak alirannya sama gitu. Ya gimana, gue nggak percaya sama aliran, jadi jatuhnya kayak gue bikin kayak ini gue bikin ini gitu. Dan kayak itu gue rasa susah buat bikin gue jadi sering manggung. You know, kayak gue pengen banget ada di situasi dimana orang datang buat nonton Metromos, habis itu benar-benar
ya udah kayak see what I got. Kayak lu coba ya nonton gitu, nggak usah kayak kalau kebetulan ada lagu yang bikin lu sing along, thank God. Kalau enggak, just watch the show, kayak just enjoy it, hopefully. Cuman ya, masa gue ngarep. Nah, kalau lu bikin produk kayak dulu, kayak lu bikin rekaman studio session dengan berbagai, kayak banyak ininya gitu. Kayak showreel gitu ya. Yeah, that's a plan tahun ini. Plannya tahun ini kayak gitu. Gue udah mulai slowly building a band yang kayak maksudnya orang-orang yang suka juga sama si this brand namanya Metromos, dan kayak udah kita pelan-pelan buat bikin versi-versi dari lagu-lagu tersebut gitu sih. So ya, wish me luck bro. Ya, dulu kan Beastie Boys dia bisa format band tapi bisa tetap rap. Dia kayak ada di dua dunia gitu loh. Dia di hardcore di acknowledge juga, di rap juga di acknowledge, di hip hop juga di acknowledge gitu. Yes. Dan di Indo belum sih. Belum ada. It's either lo yang kayak yo hip hop yo, atau lo yang kayak Playboy Carti gitu, ngerti ya lo? Siah gitu. Itu kayak bahkan di genre hip hopnya itu ada tuh yang the idea of kurang hip hop atau terlalu hip hop. So that's a bit a bit fucked up. Jadi gue kayak keluar dari genre yang terlalu mengotakkan gue, masuk ke dalam genre yang juga mengotakkan gue. So yeah, it's a unfortunate irony ya. Yes. How do you see hip hop nowadays? But I love it. Kayak menurut gue hip hop tuh genre yang paling resilient, yang paling eksploratif sebenarnya, yang paling bisa jadi apapun sebenarnya yang dia mau gitu. Sitar lo mainin abis itu lo nge-rap di situ juga considered to be hip hop. Dan skena lokal kayaknya menarik gitu. We have someone like Kelan Boy. Just kayak he's blowing up bro on TikTok. We have all the rappers out there yang kayak do their thing dan dapat kolam di kolam mereka masing-masing gitu. So I like it. I just hope kayak per tahun ada 17 rapper baru atau 20 rapper baru gitu kayak per tahun. I just hope that to be the case, but nge-rap kan gak gampang ya. Yeah, jadi kayak apalagi kayak if only ada orang yang kayak beneran kayak bikin terus actually make quality music, That's my dream. Shout out to Ave the artist. You ready like 1-2 on brand new like what you talking about please you just messing up the function. Ada doi kayak masih kayak he's a rapper from Kupang. He's dope man. He's dope. Check him out. Gue ngeliat ke kamera yang mana nih? Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ave, my boy. Run boy, run. I love him. Gue dari dulu tuh pengen banget punya project hip hopnya, makanya kan gue kemarin share juga ke lo. Yes. Tuh susah men. Yes, but kayak gue happy banget dari dulu dong. Maksudnya cabut naik jetpack, ciao. Ada tuh verse lu 2000 waktu COVID bro. Iya. Lu pernah ngirim gue verse. Terus gue rapin pada saat itu kita mikirnya kayak collab gitu yang kayak I have a feeling kalau lo tuh juga you love this thing in terms of lyricism. Kayak ada you like it bro. And I like that you like it, kayak that's why pas lo kayak Dil, what do you think about this? Gue yang kayak ayo gue like docing aja gue of course, kayak you've been like the Illuminati bro since 2007 bro. Like of course like when Doci ask, Doci shall receive bro. Tapi lucu ya, you mention about Diaz itu lumayan influential buat gue. Dia orang pertama yang bikin gue discover Starting Line, Rufio, bahkan hip hop tuh dari dia. Damn bro. Iya, dia dan dulu gue juga main sama Kims juga kan. Jadi hip hop dan bahkan dulu waktu era-eranya APWG dan lain-lain, akhirnya yang nge-backup gue adalah dari hip hop juga.
Gimana tuh? Nah, waktu di ada masalah di Surabaya waktu itu sama Bonek. Yes. Dia telepon gue, lo ada masalah ya di Surabaya, coba lo telepon Wisa dari Pasukan Rekord, hip hop guy. Ya udah, terus gue telepon Mas Wisa, aku Doci dari PW Gaskins, temannya Dias, bla bla bla. Oke, gimana, akhirnya ngobrol. Dia yang akhirnya bikin semuanya jadi kebalik lagi. Ya, maksudnya balik so lagi. So hip hop really saved my life. Damn bro, like literally. Damn bro, karena lu kayak apa sih, kayak parah banget gitu kan ya waktu di Surabaya kan? Iya, gue mau main di situ, terus ada kabar gue ngebakar bendera Bonek, Persebaya, kan kayak nggak masuk akal, tapi people believe that shit. Yeah. Damn bro. So what made you like hip hop? Kayak ada satu particular artist nggak yang kayak lu kayak oh damn this guy? Beastie Boys sih, gue suka banget sama Beastie Boys. Gimana mereka bisa, ya itu kan kayak anomali ya. Beastie Boys itu menurut gue anomali. Sure. Terus dulu zaman-zamannya pertama kali si Dias nyekokin gue itu Kenny Jirapah, dia masih under the moniker Kenji. Oke. Ronin. Dia nge-rap keren banget. Serius? Nah, terus dia ngasih si Dias tuh ngasih ya Senayan Breakers, ngenalin gue ke situ, Senayan Hip Hop dan lain-lain. Bagus banget. Lokal ya maksudnya? Lokal ya. Keren. Ya itu dari Dias. Shout out Dias dan Pak Ugeng. So sekarang lo baru aja kemarin ngerilis Talisman. Yes. Bro, let's fucking go. Talisman matter most. Yes sir, looking sexy as fuck this guy. Stop playing, bro. Ini apa? Tell me about the Talisman first. Okay. Talisman is a song that I've been working on for 2 years, bro. That song is weird. Awalnya gue nemu beat, abis itu gue rapin, abis itu kayak I worked on it a lot, bro. Kayak akhirnya gue nyari sample, gue nyari ini, gue nyari itu. I just like, kayak gue spend 6 bulan di Ubud tuh, banyak yang flip di kepala gue, dan ideas dan cara ngelihat tuh banyak yang berubah gitu loh di Ubud. Dan kita mau sama hippie sono gitu, ngobrol-ngobrol sama orang aneh-aneh gitu, bikin gue juga jadi aneh, tapi gue suka sama keanehan gue, So yeah, I worked on it for 2 years. Terus gue kasih ke Mardial karena tadinya gue pengen ada Mardial there, woy. Gue pengen ada itu, kayak Kanye yang Father Stretch My Hand, If Young Metro Don't Trust You. Cuman akhirnya Greybox juga masuk di situ, jadi I don't feel it's fair kalau misalnya ada Mardial dan ada Greybox tapi kreditnya cuman si Mardial di producer tag-nya, kecuali ada producer tag-nya Greybox. Cuman Greybox, that guy is elusive bro, dia kayak nggak mau terkenal, anjing, bingung gue, padahal jago banget. Low-key. Iya, super low-key anaknya. So yang produce gue Mardial sama Greybox Talisman. It's one of my most seru bars in my opinion. Kayak gue suka banget sama bars yang gue bikin di situ. Jual mahal kayak lagi trading, bar di stock, income go passive, kayak Astungkara terima takdir, ucap takbir, invoice cair tuh kayak pas gue dapet itu tuh gue kayak yo, this shit is hard. So what happened in Ubud and why Ubud specifically? Gak tahu, waktu itu gue eat pray love aja, just eat pray love that shit bro, really kayak lagi mencoba untuk rediscover yourself atau? I think so. COVID kan. Oke. Ini timelinenya lagi COVID. And then gue pengen off grid aja. Kayak gue pengen off grid aja. Cuman gue nggak sadar pas gue pesan Airbnb, gue nggak sadar kalau gue off grid itu. Jadi kayak benerannya kayak ini nggak nyampe nih mas gitu. Benerannya kayak ternyata Alfamart 4 kilo yang terdekat tuh gitu. Dan itu tuh benerannya kayak jalannya tuh ada satu jalanan tuh yang kayak kalau misalnya gue naik motor gue pasti kepleset gue. Mau gue sepelan apapun pasti kepleset karena gitu. Iya, karena ada banyak pasir gitu. Jadi jalanannya yang kayak super turun, abis itu super naik gitu. Pas turun tuh pasti gue kepleset. Jadi kayak every day for 6 months gue harus ngelewatin jalanan itu. Dan kayak
I just wanna be by my own, bro. I feel like dengerin lagu, karena bisa kerja di laptop juga kan. Dan apa tuh istilahnya? Digital nomad. Ketemu Ebes dong di sana nggak? Ebes siapa? Ada Ebes. Dulu teman kampus gue juga, dia di Ubud. Dia biasanya people go to him for certain enggak inquiry. Iya, enggak sih, gue gak ketemu siapa Dos. Iya, bener-bener off grid ya di situ ya. Bener-bener off grid, bener-bener gak ketemu. Padahal ada beberapa orang di Ubud yang kayak I should meet. Ya, ada Toshi juga di sana nih. Siapa? Toshi itu temennya si Nayaka juga, dia. Oh ya. Yeah. Kan? Oh, akhirnya pernah waktu gue di Ubud, si Toshi sama Ezra Kunze ada one of my friends is rapper tuh, dia berangkat ke Ubud, terus gue ketemu sama dia, we make music, all that. Tapi Toshi dia kerja di Ubud, tapi Ubud bawah, Ubud gue atas bro, rada jauh. Oke. Dan I don't know, kayak gue beneran gak ketemu siapa-siapa. Padahal yang gue harapin ketemu tuh cuma satu orang, Olafur Alnars, karena dia dia yang pacaran sama orang siapa? Danila tuh punya grup yang bertiga itu apa sih? Tiga Darah gitu, film dong. Apa sih? Ada deh, itu salah satunya tuh nikah sama si Olafur itu, setahu gue. And he's a great ambience pianis gitu dari lupa gue dari negara apa, dan gue kayak setiap gue ke supermarket di Ubud tuh gue kayak please dong ada dia kayak lagi beli roti kayak or something, kayak gue pengen banget temu dia. Dia nggak ada di Instagram atau apa gitu lo? Enggak, gue kulik lagi. Karena akhirnya lo gak ketemu. Iya, akhirnya gak ketemu. Karena segitu pengen off grid ya gue, segitu pengen orang yang mau gue temuin adalah orang baru, orang yang pengen gue ajak ngobrol ada orang baru. I just wanna be by my own, you know what I mean? Tapi abis itu illuminated gak lo rasanya? I mean, bro, gue pernah random banget lagi jalan, niatnya mau nyari makan siang doang. Habis itu gue dengerin podcast, terus gue yang kayak jalan-jalan dengerin podcast naik motor gitu, terus kayak kok lama-lama dingin, tau-tau gue OTW Kintamani bro, kayak kok lama-lama naik terus sih. Kok lama-lama dingin gitu, kayak kok enak banget lama-lama dingin gitu, terus lama-lama kedinginan gitu. Ternyata gue OTW Kintamani, and I was like, okay, you know what, let's just go to Kintamani, karena gue penasaran sama anjing Kintamani. Kayak apa sih anjing Kintamani itu? Ya udah, pas gue nyampe sono, gue yang kayak anjir gue ngapain di sini? Gue nyari kafe, terus beneran pas gue jalan ada anjing gitu yang kayak wow, gue kayak wow shit. Kayak beneran kena gitu. Abis itu gue balik ke kosan gue, terus langitnya warna ungu bro, and it was like kayak I'll never forget it. It's kayak it's psychedelic in a way, you know, natural psychedelia, honestly, you know. Nice. Itu 6 bulan itu karena lo extend terus sampai 6 bulan, apa akhirnya emang dari awal lo udah pengen 6 bulan aja? Lo rentnya udah 6 bulan? Enggak, gue pengennya sebenarnya bertahun-tahun bro. Oke, tapi akhirnya reality call. Satu, kedua gue kecanggu, which is a bad mistake. You should have stayed in Ubud. Pas gue kecanggu yang kayak ini maksudnya Bob Marley Babylon. Like it's a beautiful place bro, Canggu. Kayak it's like kayak surga komunal ya. It's like cuman lo belok kiri lo ketemu yang kayak a really good person, belok kanan lo went to sketchy guy. Sketchy places, you know what I mean? Weird places like unfortunately. Ya udah, akhirnya gue kayak pas di Canggu gue kayak at certain moment gue kayak pulang aku gitu, udah pulang deh gitu. Pengennya ke Ubud lagi, cuman you know what, pulang deh. I will go back though to Ubud. I feel like that's the dream. Atau Bali. Ubud change you as a person? Very much, honestly. Yes, like every night, doing my rituals. Just having fun, living, breathing, meditating. And just live. I don't know what else to say. Gimana cara ngomongnya, kayak just live. Interesting. Terus lo cerita recently lo di Bandung agak lama juga. Itu Bandung ngapain? Live. Jadi lo suka gitu ya, lo nyari satu tempat untuk just absorb apa yang bisa diabsorb.
Kalau bisa. Maksudnya kayak gue balik ke Jakarta juga salah satu alasannya adalah untuk ngurusin bokap, karena bokap udah pensiun all that. Tinggal gue doang. Terus kayak pada suatu hari kayak Bandung calling. Ya udah Bandung aja tuh, berangkat ke Bandung. Terus ya udah just meet people, connect, network, have a conversation with people, nyoba buat kayak kesana kemari ngecek Bandung. Terus Bandung vibe-nya juga enak banget lagi. Kayak Bandung is kayak love bro, kayak the air, udaranya enak banget, orang-orangnya baik banget. Ini gue ke toko abis itu yang kayak kayak first time gue realize kalau kayak people know me apparently, damn. Kayak jadi kayak gue ke toko abis itu yang kayak bang meter mouse yang kayak ambil aja kalau mau gitu. Wow. That type of stuff which is very nice. Kayak gue jujur kayak baru aware gitu loh, kayak oh damn, people are fucking nice here. Dibanding Jakarta lebih individualistik kan. Ya lebih gue harus approach lo, it's everybody's busy. Bandung tuh bahkan kalau udah lock eye, kalau lo nggak mulai nyapa duluan kayak nunggu untuk disapa atau apa gitu ya. It's kayak keras bro, which is nice, it's okay. Kayak namanya juga ibu kota kan. Iya, tapi ya itulah setiap kota akhirnya membangun kita untuk punya mentality yang kalau kita bisa survive di Jakarta harusnya kita bisa di mana aja gitu kan. Jadi kita ngerasa kayak tempat lain tuh jauh lebih enak, tapi karena kita udah terbiasa sama ya di tempat terus gitu loh. Iya benar banget sih, benar banget sih, gue setuju sih, that's true. Lo ini nggak? Lo tiap kali stay lama gitu, terus lo ngumpulin kayak beberapa lagu yang kayak album, mungkin mental album yang semuanya itu terinspirasi di situ gitu. Misalnya di Ubud lo akhirnya punya kayak 6 bank atau 7 atau 8 lagu yang akhirnya jadi satu koleksi yang dari timeline itu gitu. Apa enggak? Apa emang lo nggak pengen? Ya lo cuma pengen nikmatin? Nah, gue mulai nulis tapi gue nggak tahu itu bakal buat apa. Oke. Jadi konsepnya album gak segampang itu buat gue pribadi. Dan it's not, bukan priority gue. Priority gue adalah kayak how do I craft something, how do I make something from nothing aja dulu gitu. Gimana cara gue bisa nangkep petir di botol in terms of kayak apa perasaan gue gitu, gue capture, gue snap gitu. Itu aja sih gitu. Kalau misalnya gue khawatir aja kalau misalnya gue yang kayak I wanna make an album, ada paha gitu. Dan kayak what if ada lagu di pas yang gue bikin di Ubud bisa sebenarnya masuk di album itu gitu. So yeah, yang penting gue nyetok aja sih. Ya banking aja kan. Kayak apa namanya, ada konsep. Highlight gue di Bandung sih waktu gue ke ini sih, apa tuh nama tempatnya, Kineruku kok nggak salah. Bro, that place bro, gue sampai kayak mas, saya mau nginap di sini boleh nggak? Itu ada tempat itu kosan bukan sih mas? Kayak sebagus itu, kayak no wifi ya kan, nggak ada colokan, cuman books. Ya udah gue kesana, gue minjem kertas, gue minjem pulpen, baca buku aja gitu, terus nulis aja gitu, yang kayak enak aja gitu, dapat konsep-konsep di situ. Yang penting buat gue konsepnya sih sama message Dodge. Dipa sih yang ngingetin gue tentang kayak yang penting tuh message-nya apa kalau bikin lagu gitu, pesennya apa yang mau lo sampaikan gitu. Lo mau bars doang kayak yo I'm the best, udah banyak yang kayak people know, kayak I do know, I know that I can do that. Dan kayak maksudnya Talisman juga udah jadi kayak semacam walaupun ada meanings, cuman kayak cuman kayak masa cuman braggadocio doang sih gitu. Harus ada pesannya kan, harus kan. Flow so braggadocio, PW guys can on this beat, you think I'm talking about Doci, yo. Gue sempat bikin lirik itu. Anyway, tadi lo ngasih tahu gue lo ada ini. Yes, Tell me about this. Wow, this is exclusive. I'm working on this brand, bro. I'm working on this brand dimana ada. Recently I fell in love with God.
this past year. Dan waktu gue sholat terus gue nyemprotin parfum ke sajadah, and pas gue sujud gue kayak oh damn, oh nice gitu. Terus kayak so the spiritual journey of finding non-alcoholic fragrance yang bisa gue pakai di sajadah lama-lama bikin ini semua gitu loh. Salah satunya ini, so this is Hablum. Nama produknya Hablum, represent Hablum min Allah, Hablum min Nas, sama Hablum min Alam. Connection berarti ya. Hubungan baik, tali, yes. So we're working on Hablum min Allah sekarang. We're making non-alcoholic all natural fragrance yang kalau lo beli lo bakal dapat bandana juga, yang the idea is lo bisa pakai as a fashion statement, you know, lo pakai di kepala lo, you know, kalau lo mau asap-rokian, you know, atau dan ya sebagai mahkota lo gitu, dan kalau misalnya lo mau ketemu Tuhan lo taruh deh tuh di bawah, lo taruh mahkota lo ke sajadah, ke sujud, ya untuk sujud karena buat Tuhan, you know, the idea is dari Sultan Dubai sampai you know tukang sapu di depan rumah lo juga sujud. So you know everybody's like a human being in front of God. So yeah, that's one of the plans for Hablum. I'm working on that too, bro. So yeah, wish me luck, guys. Kayak this is something I'm really passionate about. Berarti sekarang lagi itu ya, lagi developing si Hablum. Yes, sir. Catchy name by the way, Hablum. Thank you, bro. Like it's I really went on a spiritual like trip on this. Like you know kayak gue dibantu sama Kinan Pierce buat si visual brand identity, visual identity-nya gitu. Great guy by the way. Dia pun juga suka sama konsepnya. Dia udah gue ceritain tentang semua konsepnya, apa yang mau gue lakukan gitu. Gue pengen, cause I see a problem, Dodge. In a startup way gue ngeliat problemnya adalah karpet masjid tuh mostly stank ya kan, dan you know kayak lo mau nyeprotin parfum ke sajadah juga, di masjid juga ngasik. So why don't you like bring sajadah kecil lo aja gitu, dan sajadah kecilnya bisa sekalian jadi fashion item juga sekalian gitu. So yeah, wish me luck, bro. If you wanna invest in this bitch. How do people reach you? Shoot me up, bro. Send me a DM, bro. You know, kayak talk to me. Like, let's just, you know, work on this. Kayak, gue juga nggak ngerti, Dodge. Kayak ini kan kayak cara gue berserah diri sama Tuhan ya. Ada aja jalannya, Dodge. Kayak gue ketemu aja gitu sama orang yang kayak, I found this guy yang kayak can I invest, you know, kayak atau enggak gue ketemu sama orang yang kayak punya link ke 740.000 masjid di Indonesia gitu, ada aja. Kayak kalau emang, dan gue mau mengimani namanya, ngerti gak lo? Kalau emang namanya, kalau emang lu beneran pengen membuat hubungan baik sama Hablum, let's do this, you know, kayak let's just make this. Karena I don't wanna make a perfume fragrance brand yang kayak emang cuman just for the sake of being cool. I just wanna, you know, gue mau melestarikan, you know, gue mau elevate spiritual experience. Then that's what I'm trying to do. That's it. Sama I wanna elevate, you know, human relationship. Yeah. That's it, bro. Hopefully, wish me luck, broski. Yeah, cool. Ini masih ada hubungannya juga. Lo bakal ngerilis satu single judulnya Sujud, yes, and sir. we'll get into that, ya. Yeah? Yes, sir. So thank you for watching. Ini part pertama obrolan gue dengan Fadil. Dibagi, bro. Yoi. Abis nonton ini dong part 2. nonton ya. Abis ini langsung nonton yang satu lagi. Tungguin. Thank you banget buat waktunya. Kita ketemu lagi di part 2. Yes, sir.